Pria tua ini menggendong ibunya pulang setelah berobat di dokter setempat. Ibunya sedang sakit dan tak bisa berjalan karena tekanan darah yang tinggi. Ibunya mengatakan, "Mengapa kau selalu membawa tanah sepertiku bersamamu?" Ia dengan polos menjawab, "Apabila engkau tanah, Bu, biarkan aku selalu menjadi debumu." Ases nama pria itu. Sebelumnya, di rumahnya, para saudara Ases datang dan ia menyambut mereka dengan sangat baik dan gembira. Ases memiliki 3 saudara laki-laki dan 1 saudara perempuan. Mereka terlihat sudah sukses dan tidak tinggal bersama ibunya lagi. Mereka sedang membahas pembagian warisan dari ayah Ases yang telah meninggal. Mereka berencana hanya membagi sepersekian kecil warisan untuk Ases dan ibunya. Ases memiliki sedikit keterbelakangan mental dan para saudaranya memperlakukannya dengan tidak hormat. Walaupun Ases anak yang lebih tua dari mereka dan membuat ibunya jatuh sakit karena kejadian itu. Ases berkata, "Biarkan aku selalu bersama ibu agar berkat darinya selalu mengiringi langkahku di dunia ini." Sewaktu di jalan, Ases menurunkan ibunya karena lelah menggendong. Kemudian, lewatlah sebuah mobil dan membuat ibunya jatuh ke dalam kubangan lumpur. Ases pun kemudian ikut masuk ke kubangan lumpur itu dan menolong ibunya. Mereka bergembira walau hanya di kubangan lumpur itu dan saling tertawa bersama. Ases terus menggendong ibunya dengan berlumuran lumpur sampai pulang ke rumah, menghibur ibunya dan membuatnya tertawa dengan riang. Bagaimanakah kisah bakti Ases kepada ibunya? Lanjut next part ya. Telah mengangkat tubuh ini, jiwa, raga, dan seluruh hidup rela Dia berikan. Nikah karena ia tak ingin melihat Ases sendirian ketika ia telah meninggal nanti. Kemudian, Ases berkeliling desa dengan membawa sebuah toa dan menawarkan diri kepada semua orang untuk menikah dengannya. Semua orang tertawa melihat tingkah laku pria itu. Ases memberitahu umurnya di toa itu dan mengatakan hanya memiliki sebuah rumah dan ibu karena seluruh hartanya diambil oleh saudaranya yang lain. Semua orang tertawa melihat tingkah laku dari Ases. Ases berjanji tak akan membiarkan istrinya kelaparan dan tak akan menyusahkannya dan tak menuntut sama sekali kepada gadis yang akan ia nikahi nanti. Kemudian, seorang pedagang sepatu menawarkan anaknya kepada Ases dan tertarik akan tawaran Ases tersebut. Ia memanggil Ases dan mengatakan bahwa ia memiliki anak yang bisu dan tuli dan memiliki wajah yang tak cantik dan juga berjalannya pun tak baik. Ia memohon kepada Ases untuk menikahinya dan Ases pun tak menolak sama sekali, walau ayahnya mengatakan segala kekurangan anaknya. Kemudian anak perempuan itu pun dilepas oleh ayahnya untuk menikah dengan Ases. Ases pun membawakan istrinya kepada ibunya dan memperkenalkan wanita itu kepada ibunya. Di malam pengantin, Ases bingung bagaimana ia akan berbicara dengan istrinya karena ia tuli dan bisu. Kemudian, Ases mengucapkan halo dan seketika istrinya dapat menjawab sapaan tersebut. Ases terkejut, dia heran kenapa istrinya bisa bicara. Kemudian, Ases membuka penutup wajah istrinya. Ia sungguh terpukau mendapatkan wanita yang sangat cantik dan tak sesuai dengan apa yang dikatakan mertuanya. Ia bertanya, mengapa ayahnya mengatakan bahwa kamu tuli dan bisu dan memiliki rupa yang tak menawan? Istrinya pun berkata, orang miskin harus menjaga anak perempuan mereka dari mata para pengintai dan tak akan memberikan anaknya kepada orang yang tak baik. Beda dengan Ases, mungkin ayahnya melihat sifat dan kepolosan Ases sehingga memberikan anaknya kepada Ases. Bagaimanakah kelanjutan kisah Ases? Lanjut next part ya, hanya di Snack Video. Pria tua ini hanya meminta ibunya kepada keempat saudaranya ketika sedang terjadi pembagian warisan ayahnya. Ia merelakan tanah 10 hektar dan miliaran uang demi menukar ibunya agar terus bersamanya. Ia meminta para saudaranya untuk memutuskan hubungan dengan ibunya dan menyuruh saudaranya mengambil semua tanah yang mereka inginkan. Tapi Ases meminta mereka untuk jangan mendekati ibunya lagi karena mereka selalu membuat ibunya menangis. Seluruh warga desa tersebut tercengang dengan permintaan Ases. Ases meminta tanda tangan saudaranya dan disegel dengan materai agar perjanjian itu pun resmi dan disaksikan oleh seluruh warga desa. Ia meminta tanda tangan satu demi satu saudara laki-lakinya dan saudara perempuannya, dan ia dengan bangga mengatakan bahwa ibunya adalah miliknya.
Lalu Ases pulang ke rumah. Kemudian ia ditempeleng oleh ibunya karena kebodohan yang ia lakukan di sana. Ases kemudian menunjukkan perjanjian yang ia lakukan dan ibunya terseduh menangis mendengar hal itu lalu menciumi Ases. Di keadaan sekarang, Ases mengigau mengingat hal tersebut di tempat ia disekap. Mereka mengira bahwa Ases gila, akan tetapi pria tersebut masih menanyakan alasan mengapa ia ke rumahnya semalam. Walau Ases masih belum mengakui rahasia segalanya. Di rumah pria itu, istrinya nampak menginterogasi adik perempuannya dan masih menanyakan kebenaran kejadian semalam. Apakah benar orang yang dicintainya adalah Ases? Bagaimanakah kelanjutan kisah Ases? Lanjut next part ya. Pria ini menampak adiknya yang ketahuan menyembunyikan seorang pria di rumahnya semalam. Ia marah karena telah dibohongi di keluarganya. Ia menggeret adiknya untuk pergi bersamanya karena ia telah menangkap orang yang terlihat kabur dari rumah itu semalam. Kemudian, teleponnya berdering. Pacar pria itu menelepon dan menggodanya. Amarahnya pun sedikit memudar karena tergoda akan gombalan pacarnya itu. Lalu, adik perempuannya digeret ke sebuah gudang. Di sana, terlihat seorang pria yang terkapar dan terluka yang ia tangkap semalam. Laki-laki itu adalah Ases yang ditangkap oleh pria itu di dekat rumahnya. Wanita tersebut menyangkal bahwa bukan Ases pria yang ia sukai. Keesokan harinya, ibu Ases melaporkan kehilangan anaknya ke kantor polisi. Ia meminta tolong untuk mencarikan Ases karena ia sudah 2 hari tak pulang ke rumah. Ases tidak pintar seperti orang normal lainnya, tapi ia adalah putra kesayangan ibunya. Ibunya menangis karena polisi tersebut menghina Ases di depannya. Ia terduduk tersipu karena Ases tak kunjung pulang. Ia tak rela untuk kehilangan putra kesayangannya tersebut. Ases pun ikut menangis di gudang tempat ia disekap dengan rantai mengikat kakinya. Ia terus memanggil nama ibunya dan merindukannya di sana. Bagaimanakah kelanjutan kisah Ases? Apakah ia akan selamat dari sekapan orang yang tak dikenal itu? Lanjut next part ya. Ibu Ases meminta tolong kepada anaknya yang seorang pengusaha untuk menemukan Ases. Ia pergi ke rumah anaknya yang pertama, namun mereka tak bisa membantu. Mereka tidak memperdulikan Ases yang tak menggunakan otaknya untuk hidup dan hanya menyusahkannya saja. Kemudian, ia pergi ke kampus untuk menemui anaknya yang seorang profesor. Namun, sama saja, ia hanya diusir dan tak diberi pertolongan apapun, bahkan direspon pun tidak. Dan hanya memperdulikan jawaban telepon yang dia angkat tanpa memikirkan keadaan ibunya yang ada di depan matanya. Kemudian, ibunya pergi ke tempat anaknya yang merupakan seorang penyanyi dengan menggunakan bis dan menempuh perjalanan yang jauh. Akan tetapi, ketika ia datang saat sedang rekaman, ia malah mengusir ibunya. Ia mengibarkan Ases adalah seekor binatang yang pergi kemana saja dengan apa yang ia mau dan tidak bertanggung jawab lagi kepadanya. Ia mengatakan kepada ibunya, apabila kesini datanglah dengan baju yang bagus, tidak seperti ini. Ibunya berkata dan marah, saat kamu masih kecil, aku membersihkan kotoran hidungmu, bahkan kukuku masih penuh dengan kotoranmu. Ibunya menangis dan anaknya itu menyuruh orang lain untuk mengantarkan ibunya ke halte. Di perjalanan pulang, ia menceritakan tentang Ases kepada sutradara itu yang mengantarnya. Ia mengatakan Ases adalah anak yang baik dan selalu membantunya kapanpun. Kemudian, sutradara itu berniat untuk membantu ibunda Ases dan memberikan nomornya apabila ia perlu pertolongan. Bagaimanakah kelanjutan kisah Ases? Apakah ibunya dapat menemukannya? Lanjut next part ya. Telah mengangkat tubuh ini. Kedua polisi ini mencari Ases ke setiap daerah. Mereka mendapatkan informasi dari pria tua bahwa Ases berada di sebuah pabrik yang di seberang jalan. Mereka bertanya kepada orang yang menyekap Ases, apakah mereka pernah melihat anak ini? Anak ini adalah seorang anak dari anggota polisi di daerah kami. Mereka berkata tidak tahu. Mereka pun resah karena Ases telah mereka buang di sebuah persawahan. Kemudian mereka bergegas kembali ke tempat itu untuk menemukannya lagi. Akan tetapi, setelah sampai di sana, Ases pun tak mereka temukan dan mereka pun merasa gusar apabila tertangkap. Kemudian, pria ini pulang ke rumahnya. Ia terkejut, Ases berada di rumahnya. Ia ditemukan oleh ibunya di jalan pegunungan setelah mereka pulang beribadah. Ases ditemukan dengan kondisi yang mengenaskan dan dibawa ke rumah oleh ibu pria itu. Ases terus berkata bahwa ia bernama Ramsing Allah. Itu adalah nama kakek dari pria tersebut. Pria itu merasa tertipu karena nama aslinya adalah Ases ketika diberitahu oleh polisi. Ibu pria tersebut mengatakan bahwa ia akan merawat Ases hingga ia sembuh dan ini adalah kehendak oleh Tuhan. Di dalam baringannya, Ases mengucapkan salam dengan foto yang berada di atas dinding di depannya. Ialah Ramsing Allah
dan mengatakan, "Halo kakek, aku akhirnya tiba di rumah ibuku." Di tempat lain, sutradara ini memarahi komandan polisi karena tak begitu sungguh-sungguh untuk mencari Ases. Ia meremehkan ibu Ases karena sudah tua dan tak memperdulikan kasus tersebut. Lalu, sutradara ini memarahi polisi ini dan pergi meninggalkan kantor polisi tersebut. Bagaimanakah kelanjutan Ases? Apakah benar pria bernama Ramsing Allah adalah kakeknya? Dan mengapa seluruh orang di rumah itu tak mengetahui Ases? Saksikan kisah selanjutnya di next part ya, hanya di Snack Video. Sebelumnya, ibu Ases menangis sambil melihat sebuah foto. Foto itu yaitu Ramsing tadi. Ia menceritakan segalanya kepada Ases bahwa pria itu adalah kakeknya. Ibunya telah berbohong selama ini kepada mereka. Ibunya berkata bahwa ia tak memiliki orang tua dan tak memiliki rumah. Dahulu kala, kakeknya menentang hubungan ibu Ases dengan ayahnya. Ayah Ases berasal dari keluarga yang tak memiliki apapun di daerah itu. Sedangkan Ramsing merupakan pemuka desa yang mementingkan kehormatan di desa tersebut. Kakek Ases menemui ayah Ases di sebuah persawahan dan menyuruh agar menjauhi anaknya dan jangan menemuinya lagi. Ayah Ases pun masih memperjuangkan ibu Ases dan tak akan pernah mundur sejengkal pun karena masalah cinta walaupun diancam. Kemudian, ibu Ases dijodohkan oleh ayahnya dengan pria di desa sebelah dan orang itu adalah orang yang jahat. Ibu Ases tak setuju. Ia pun pergi melarikan diri dari rumahnya ketika malam hari karena tak ingin menikah dengan orang jahat dan kawin lari dengan ayahnya Ases. Karena kejadian itu, ayah Ases murka. Ia tak mungkin menarik sesuatu yang ia rencanakan. Lalu, ia menyuruh bibi Ases untuk menikahi lelaki jahat tersebut dan menangis terduduk di depan kakek Ases. Bibinya menghukum ibu Ases dan merasa tersiksa akan hal tersebut. Dan itu membuat ibu Ases merasa bersalah selamanya dan tak akan kembali lagi ke rumah itu. Ibunya menunjukkan beberapa gumpalan surat dan baju anak kecil yang dahulu akan dikirim kepada bibinya Ases di sana untuk sepupu Ases. Namun, itu tak pernah terjadi karena ketakutan ibunya Ases terhadap keluarga lamanya itu. Kemudian, Ases berencana untuk menebus kesalahan ibunya dan akan mengirimkan benda-benda tersebut ke rumah itu. Dan itulah alasan Ases tertangkap oleh sepupunya dan ia disekap di gudang. Bagaimanakah kelanjutan kisah Ases? Lanjut next part ya, dan hanya di Snack Video. Pria ini memukuli Ases setelah ia pulang kerja. Ibunya mencoba memisahkan mereka, namun pria ini mengusir Ases karena ia takut tertangkap atas segala perbuatannya selama ini. Kemudian, Ases pun pergi dari rumah itu. Misinya pun belum terpenuhi karena ia belum memberitahu identitas sebenarnya kepada bibinya. Adik dari pria ini menelepon sutradara yang menolong ibu Ases waktu itu. Sutradara itu adalah pacarnya. Ia pura-pura menjadikan sutradara itu pacarnya yang berasal dari Kanada karena takut akan dijodohkan oleh kakaknya dengan orang desa sebelah yang merupakan pria yang jahat walau kaya raya. Sutradara ini bingung mendengar telepon dari wanita ini. Kemudian, ketika malam harinya, adik pria ini keluar dari rumah karena takut kebohongannya terungkap. Ia pergi seperti kejadian yang dialami seperti ibunya Ases yang melarikan diri dari rumah itu. Di tempat lain, Ases terlihat mengambil sesuatu di tempat pemujaan daerah tersebut. Ia kemudian bertemu dengan adik pria yang kabur tadi dan sutradara yang menolong ibu Ases di atas jembatan itu. Kemudian Ases mengatakan, "Jangan pergi seperti kisah ibunya." Ia kemudian mengatakan bahwa ibunya tersiksa karena tak pulang ke rumah selama ini. Kemudian Ases memberitahu bahwa ia adalah sepupunya dan sutradara itu pun langsung memeluk Ases dan mengatakan bahwa ia sedang ditunggu oleh ibunya dan istrinya di rumah. Sutradara itu mengajak Ases pulang ke rumah, tapi ia harus mengantarkan barang bawaannya untuk memberikan kepada bibinya agar ibunya tak tersiksa karena bersalah selama ini. Kemudian Ases pergi bersama sepupu wanitanya itu kembali ke rumah itu. Bagaimanakah kelanjutan kisah Ases? Apakah ia dapat menyelesaikan misinya? Lanjut next part ya, hanya di Snack Video. Pria ini mendorong laki-laki yang terbelakang mental dan menghantamkan kepalanya ke dinding. Ases kembali ke rumah bibinya bersama sepupu wanitanya dan berniat untuk memberikan titipan ibunya kepada bibinya itu. Kemudian, pria itu menampar adiknya dan memarahinya karena berpacaran dengan Ases. Kemudian, wanita itu mengatakan Ases adalah saudaranya. Dia adalah putra dari bibimu. Kemudian, ibunya keluar. Ia menolong Ases yang kesakitan karena kepalanya terluka dan berdarah.
Ases hanya ingin mewujudkan keinginan ibunya sebelum ibunya meninggal, untuk memberitahu bahwa ibunya begitu peduli walau ia telah pergi dari rumah itu dahulu. Bibinya menangis melihat isi dari bawaan Ases tersebut. Sepupu prianya itu pun masih ketakutan karena hal yang ia lakukan kepada Ases. Kemudian, ibunya memanggil tetangganya untuk mengantarkan Ases ke rumah sakit. Lalu, adiknya menodongkan pistol kepada kakaknya agar segera membawa Ases ke rumah sakit. Polisi pun datang ke rumahnya, namun mereka lebih dulu pergi ke rumah sakit. Di rumah sakit, Ases akhirnya bisa tertolong. Istrinya datang bersama dengan ibunya. Ia meminta maaf karena melakukan hal sebodoh itu dan membuat mereka cemas. Ases menyatukan kembali ibu dan bibinya. Kemudian, polisi pun datang ke rumah sakit dan menangkap sepupu Ases karena perlakuannya tersebut. Akan tetapi, Ases memanggil sepupunya. Ia membuat kesepakatan agar sepupunya dimaafkan dan tak ditangkap oleh polisi. Yang pertama, membuat adiknya menikah dengan sutradara tadi. Kedua, menyuruhnya agar berhenti bisnis terlarang. Dan yang ketiga adalah memberikan ibunya kepada Ases agar ibunya dan bibinya dapat bersatu lagi. Ia pun menyanggupi permintaan dari Ases dan keluarga mereka pun bersatu kembali. Ibunya pun telah kembali ke rumah masa kecilnya dan mengingat kenangan segalanya. Ia menangis melihat foto ayahnya dan meminta maaf atas segala kesalahan yang ia perbuat selama ini. Dan keluarga mereka pun bersatu lagi. Inilah kisah seorang anak yang berbakti kepada ibunya. Ia mendapatkan semua yang ia inginkan di dunia ini karena restu dari seorang ibu. Ambillah hikmah dari film ini ya guys. Jangan lupa like, comment, and share ya, agar saya dapat berkembang. Lanjutkan film selanjutnya ya.